Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Situ Teratai. Ya. Kampung apa Kang? Kampung Tunggarahayu, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Di sini tempat bisa disebutkan untuk keluarga makan nasi liwet. Ada ciri khas liwet Situ Teratai. Barusan itunya itu sayur jantungnya enak. Iya. Dengan oseng jantung. Oseng jantung sama bakar ikannya. Iya. Begini Pak Haji ya. Siap. Kami sudah beberapa tayang konten tentang Geopark Galunggung. Iya. Barangkali ingin ada tanggapan sedikit dari Pak Haji tentang channel Geopark Galunggung dengan keragaman yang ada di Tasikmalaya. Barangkali bagaimana Pak Haji? Iya. Untuk Geopark Galunggung terutama kita harus sering mempromosikan lewat YouTube, TikTok, Facebook, snack video, Instagram, dan itu harus dikembangkan. Yang disebutkan isinya Geopark Galunggung itu apa? Ya. Karena di sini kan masyarakat itu jangan hanya sekedar untuk wisata, tapi di wisata Geopark Galunggung ini harus ada cerita. Gimana sih tata kelola Geopark Galunggung? Gimana sih pertama ada nama Geopark Galunggung? Terus apa sih isi Geopark Galunggung? Di situ harus punya ciri khas tersendiri, gitu kan. Apa isi Geopark Galunggung disebutkan dari segi apanya, dari alamnya, dari dari situnya, terus dari lokasinya, gitu kan. Awal dari Geopark ini pertamanya gimana, gitu kan. Jadi masyarakat itu bukan hanya untuk wisata, tapi untuk pendidikan juga, bisa tahu sejarah Galunggung, terutama sejarah Galunggung, gitu kan. Di situ di Geopark Galunggung harus ada museum. Pertama itu, kedua ada materi, ketiganya ada bukunya, untuk gitu. Paparan edukasi gitu kan. Kalau para wisata yang ingin sekedar wisata banyak. Tapi ada yang wisata ingin tahu isinya. Di situ di museum bisa ditampilkan buku-buku. Alhamdulillah. Gitu kan. Itu kita bikin materi dari Geopark Galunggung, dari isi Galunggung, dari ciri khas Galunggung, dari ciri khas Geopark Galunggung, terus sejarahnya apa aja. Di situ kita harus tampilkan lewat buku. Mungkin kalau orang sambil wisata sambil baca nggak keburu, tapi bisa yang wisata itu membelikan buku. Nah, judulnya dengan isi Geopark Galunggung. Nah, itu ciri khas untuk mengembangkan Geopark Galunggung, dan kita harus bisa sebagaimana mungkin untuk promosikan setiap hari, terus perkembangan wisatanya kayak gimana, gitu. Jadi orang masuk sepertinya liburan nih. Ini Geopark Galunggung hari ini hari Minggu, tanggal sekian. Alhamdulillah, gitu kan, banyak tamu dari berbagai macam daerah, gitu kan. Itu sangat-sangat mengundang untuk warga yang pingin rekreasi, yang jauh nggak bisa karena mahal, yang dekat tapi bisa menarik, gitu lah. Gimana caranya? Sederhana tapi bisa menarik buat orang, gitu Pak, gitu. Banyak hal-hal yang kecil yang belum kita terpikirkan. Soalnya kalau masalah pingin gede kan belum mungkin, tapi gimana caranya kecil tapi bisa menarik, gitu Pak. Jadi orang itu bahwa penasaran nih, gitu. Kan zaman sekarang ada wisata pingin nyoba, gitu. Tapi harus nyoba itu, datang itu jangan sampai bosan satu kali, gitu Pak. Gimana caranya supaya datangnya berkali-kali, kadang tiap minggu, gitu kan. Ajak orang lain. Iya, ajak orang lain. Nama siapa Haji? Apa namanya? Apanya? Nama Bapak Haji. Mumu Mauludi. Wah, Pak Kadis nih. Kebetulan kita ketemu orang yang profesional. Konsep apa yang Bapak ceritakan, itu konsep Geopark Pak. Iya. Karena Geopark itu punya 3 pilar. Iya. Konservasi, edukasi, pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, supaya ini bisa berkembang. Konservasi ngebangun apapun di wilayah Geopark itu tidak mengganggu lingkungan, bahkan bisa membangun. Edukasi yang disampaikan oleh Pak Haji tadi,
edukasi sejarah, kuliner, keragaman budayanya dan sebagainya. Ya. Kalau bisa kuliner itu jangan sampai mengikuti perkembangan zaman. Kuliner Galunggung misalnya kayak oyek. Oh iya, kayak pepes, kayak Komen oyek gitu ya. Iya, oyek, terus urap jagong kayak gitulah. Terus kacang tanah gitu kan dikukus. Tales buahnya geuning Pak, nu kitu tah. Angkat lagi sama kita. Terus ada kukusan cau lampeneng yang selalu terfavorit oleh masyarakat. Kalau pisang lampeneng itu selalu ada di tukang bajigur teh Pak, itu teh gitu. Jadi kalau bisa mah nasinya jangan dipakai dibungkus di plastik, timbalnya pakai bungkus nasi, jangan, harus pakai daun gitu. Atau apalagi di sana ada di lemung. Iya. Kita semacam kalau di Sunda mah cowet. Tapi dipakai tilam lagi ku daun. Nah, itu bagus. Bahkan di Galung ada liwet bulu gitu. Nah, jadi serasi dengan alam. Iya, betul. Kesatu sampah gampang. Iya. Karena dari dedaunan. Kedua, wadahnya dari cowet, dari batok. Nah, untuk minumnya kalau bisa dari batok. Bagus ini, sangat masuk ke kami. Enggak mahal tapi bisa menarik. Dan akan terkenal. Kita kembalikan lagi ke alam yang seharusnya. Itu kan edukasi yang bagus antara alam sama wadah makanan. Segala pun kita harus kembalikan ke alam gitu. Apalagi nanti orang luar negeri kan jadi aneh. Iya, aneh. Kita makan di rumah makan pakai piring, pakai mangkok, pakai sendok. Kita udah nggak aneh lagi. Tapi masyarakat yang belum merasakan zaman dulu, kita harus bangun lagi. Kita harus memberikan ingatan dari kita gitu. Karena kami optimis Pak Haji, berdasarkan kemarin MGD dari Dokter Asep ya, dari geologi, bagaimana keragaman geologi Galunggung, Dokter Oma, Insinyur Oma, bagaimana kerajaan Galunggung yang punya amanah. Bagaimana kita cuma jaga alam, alam menjaga kita. Konsep ini ada, saya optimis sih bisa menjadi. Nanti kalau sudah aspirin geopark kan menjadi geopark nasional, kami harus punya pemasaran se-Indonesia. Kalau sudah nasional akan usulkan menjadi geopark global. Kami punya pemasaran dunia. Pak ini, jadi apa yang disampaikan Pak Haji tadi, ini sangat berharga Pak ini, karena akan mengangkat makanan ringan dan nilai-nilai yang dulu yang sudah hilang sekarang. Mereka akan betul. Apalagi tadi museum Pak, wajib itu memang. Ini masalah Pak Haji ini wajib memang. Walaupun ukuran bangunnya enggak maksimal gitu kan, kita harus benar-benar merangkak dari awal gitu. Museum enggak harus gede, tapi isinya yang bikin menarik itu isinya. Dari mulai sejarah awal Galunggung, meletusnya Galunggung, tahun berapa sampai sekarang diterjemahkan, dijelaskan gitu. Ada bukunya. Bahkan orang itu kita kadang-kadang nggak terpikirkan, yang datang itu pasti kadang-kadang nggak bisa dibaca. Orang itu suka baca, suka apa kan nggak tahu. Tapi kita kan mengadakan materi dari buku isi sejarah Geopark Galunggung, dan isi sejarah Galunggung itu sangat menarik gitu Pak. Ini cocok sekali, bahkan pas ada pusat informasi Geopark harus dibangun itu Pak. Museum, pusat informasi, karena ada 4 punya keragaman geologi yang tingkat dunia, punya badan pengelola, amenitas lengkap, ada tempat parkir, WC, musola. Satu lagi harus ada di museum pengobatan dari alam. Kayak daun-daunan, akar-akaran. Wah ini bagus sekali nih. Salah satu atraksi lagi nih. Bahwa kalau ke Galunggung di samping berendam, nanti itu ada perawatan tradisional. Di samping air panas juga ada dari daun-daunan. Terus belerangnya, khasiatnya apa? Dijelaskan. Di situ dijelaskan, biar masyarakat tahu khasiatnya. Siapa tahu yang ke sana berkunjung terus punya penyakit, dicoba pakai belerang atau pakai daun apa sembuh. Itu suatu kebuktian dari penjelasan Galunggung. Bahkan di Galunggung ada
Curug Tujuh, Nah itu Curug Citahuripan, iya, ada Curug Sepak Wajah. iya. Bagaimana raja-raja di kawasan dulu sebelum oleh Raja Sepak Iya. Wajah belum sah menjadi raja di Iya. Galunggung itu ya di Khasiat merendam air panas itu banyak hal, banyak bermacam-macam khasiatnya, itu bisa disebutkan. satu-satu Mm-mm. untuk eksim, untuk apa, Iya. untuk apa, Pegelinu, pegelinu, mati gitu kan. Kadang-kadang orang ke sana pingin yang agak anget banget gitu ada kan. Pas sampai ke air mancurnya ke dada gitu kan, ke kepala, saking pusing, saking sakit kepala gitu kan. Mereka segala dicoba, tapi kalau ada keterangan dan khasiatnya pasti mereka. kalau sekarang kami baru bikin begini paket pakai jeep dari Galunggung. Iya itu Dijemput bagus. di Tasik, dibawa apa namanya off-road di Iya. tempat pertambangan, Mm-mm. lalu ke Pasir Datar, masuk ke Curug Iya, Kahuripan, dari sini ke Pasir Datar lalu ke Cipanas. iya. Cipanas apa berendam. Iya. Pak nantinya berendam itu harus dijelaskan. Iya, iya. Manfaatnya ini Iya. bakal bagus lagi. Itu Pak, kalau pakai jeep itu harus ada setiap hari atau setiap minggu kita harus ngambil video, satu video minimal. Di-upload. Langsung di-upload. Tiap hari. Sekarang Geografi Galunggung mengadakan ini, terus dimasukin ke YouTube. Terus ada khususnya orang Iya, yang itu kalau lihat medsos sekarang kan orang itu mengandalkan medsos, cara nyari hotel, cara nyari pariwisata, cara nyari segala macam. Kadang-kadang suka taunya dari medsos gitu Pak. dipakai bisa jelas. Iya. Makan di mana, menu apa, Nah. harga karcis berapa. Dan kita nggak bisa pakai kamera di bawah aja Pak. Kalau ada jeep, ada itu kita harus pakai Pakai drone drone, dari iya. atas. Itu lebih menarik kelihatan alamnya Pak. Pasti orang, nggak harus ke Bromo nih naik Iya. jeep atau harus ke Bandung, di Bisa Tasik juga. juga ada. Oh, Nah, iya. itu kan satu ongkos terjangkau, dua dekat, dan terutama masalah pembiayaan penyewaan jeep harus Lebih bisa murah. menyesuaikan Iya, dengan iya. keadaan kita gitu. Iya, iya. Supaya masyarakat yang di bawah bisa merasakan wisata yang sebenarnya gitu. Karena ada orang maksimal penghasilan di bawah pingin ke sana tapi nggak bisa. Tapi di Tasik ada. Nah itu Pak yang dipikirkan kita harus Kemarin kemarin. lah yang Pak gak usah ke Gunung Merapi, sekarang kita lebih bagus makanya. Yang pernah di sana di Merapi dan di Bromo, kami bawa di Galunggung. Alhamdulillah kita udah Dengan awak ketemu dengan Sapari. siapa Pak? Sapari. Bapak Sapari yang Pak Rahmat. selalu Pak Rahmat yang selalu mengembangkan apa Pak? Geopark Galunggung. Harapan dari saya jangan pernah mengeluh, semangat terus, tambahkan solid dengan tim, tambahkan kompak dengan tim, dan harapan dari kami sekali lagi mudah-mudahan Geopark ini menjadi inspirasi dari masyarakat sekitarnya terutama Jawa Barat dan para wisata. Jangan pernah bosan untuk ke Geopark karena di dalamnya Geopark itu beragam macam-macam sejarah. Ada sejarah Geopark, ada sejarah Galunggung, banyak macam. Di situ kita belajar dengan melihat, dengan datang ke lokasi, dan di situ ada bukunya, atau insya Allah kedepannya kita bisa membangun museum Geopark. Dan seterusnya kepada Pak Rahmat, Pak Sapari, jangan pernah mengeluh putus asa. Kita melakukan dengan kebaikan, insya Allah ada jalannya yang terbaik. Amin, amin. Gitu, Pak. Yang penting satu, jangan patah semangat, karena kita untuk menampilkan sejarah Geopark dan Galunggung itu tidaklah sangat mudah, tapi ketekunan dari Pak Rahmat sama Pak Sapari insya Allah berjalan lancar. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Salam Geopark.